Berarti kita harus hati-hati dalam arti apa? Menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan, makanya apa itu ta'awudz itu ya. Tuh, mohon perlindungan ada zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi dan petang sebagai bentengnya orang-orang beriman. Masya Allah gitu. Ada kemudian ketika mau tidur kita juga harus bikin benteng lagi kan. Misalkan jaga wudhu, kemudian baca ayat kursi, itu kan banyak hadisnya itu. Kemudian baca 3 kul tadi insya Allah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kan insya Allah jadi benteng. Itu insya Allah kalau meskipun tidur jam berapapun, kalau kita tidur itu dalam keadaan persiapan seperti itu insya Allah subuh nggak akan kesiangan kayak itu insya Allah. Wah, Masya Allah. Nyindir-nyindir nah misalkan memang ada itu ya sebagian mungkin sahabat atau keluarga kita atau mungkin yang memang kadang suka bangun subuh, karena biasanya memang dia tidak membentengi diri. Ketika dia nggak tidur aja bentengnya udah hilang 1. Ketika dia nggak baca ayat kursi bentengnya udah hilang 2. Ketika dia tidak berpasrah diri kepada Allah, sudah nggak punya benteng sama sekali. Akhirnya apa? Ketika tidur ya setan kemudian masuk dalam rumah itu, kemudian dia dari luar itu ngipasi aja itu. Pas lagi subuh itu dipasi aja. Bahkan dikencingin, dalam hadisnya kan dikencingin. Sampai nggak denger sama sekali adzan itu. Matanya juga di ini gendoli gitu. Gendoli biar nggak mau melek kan. Melek gini paling mikirnya ya Mang Menit nggak salah 12 jam itu. Nah, iya. Mang Menit engkas lah. Berhasil gitu. Mang Menit suka jam piro wong wis jam 7. Jam 7 menjelimo. Gitu ya. Wah, makanya betul-betul apa ya? Al-Qur'an itu betul-betul sebuah informasi yang sangat sempurna ya. Katakan sudah innahul lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya mereka setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Musuh dalam artian mereka ingin menyesatkan kita sejauh-jauhnya dari Allah. Gak seneng kalau manusia mau taat sama Allah. Luar biasa ya. Ya itulah fenomena jin dan jun ya. Jin dan jun. Mengerikan sekali. Tapi sebenarnya mereka itu adalah makhluk biasa. Betul. Mereka itu ciptaan Allah. Mereka itu tidak perlu kita takuti. Yang kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang merasa bahwa itu jin itu bisa tunduk, kemudian dia bisa kemudian diajak kerjasama. Itu gimana itu fenomena seperti itu? Kerjasama gimana maksudnya? Ya misalnya kan ada orang kemudian apa bang? Pesugihan, suruh nyari ini nyari itu bisa ya? Nggak bisa. Iya. Makanya di dalam surah Al-Jin itu kan dikatakan ini ya, Quran surat Al-Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jadi dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Iya. Tapi mereka jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. Ya. Tetap itu sesuatu yang salah di dalam Islam. Ya, memang betul. Kemudian orang itu kadang kemudian mendapatkan dagangan jadi laris. Betul. Memang seakan-akan dia menampakkan sebuah dampak baik dalam jangka pendek. Betul. Tapi kan sejatinya dia nggak paham apakah kemudian dengan minta bantuan kepada jin itu akan berdampak baik pada jangka panjang. Panjang saja, belum panjang sekali. Nah, jangka panjang itu nanti bisa jadi dia akan meminta tumbal dari anak-anaknya. Dan itu pasti ya? Iya, biasanya dia akan minta berbagai macam. Dan itu seperti itu. Seolah-olah manusianya yang menguasai jin itu, karena dia bisa seolah-olah bisa menguasai jin itu sehingga dia dagangannya laris. Kemudian dia bisa kemudian terlihat cantik, terlihat wibawa, ditakuti orang, kebal, bacok. Cuman itu dalam jangka pendek memang mungkin begitu. Tapi dalam jangka panjang, semakin lama dia berhubungan dengan mereka, kerjasama dengan mereka, itu mereka menyakiti kita. Mungkin kadang orangnya yang transaksi itu tidak diapa-apain, tapi keluarganya. Anak istrinya di rumah. Saya pernah meruqyah itu, ya dukun bayi ya, itu yang terkena gangguan itu sampai ibunya, sampai nenek-nenek itu sampai nggak bisa jalan, lumpuh. Nah, setelah diruqyah ternyata memang ada beberapa
benda-benda pusaka yang itu masih tertinggal, saya bakar. Sudah berkurang. Ternyata saya cek lagi semua di isi rumah itu yang tinggal di situ ya, saya kumpulkan semua, diagnosa satu persatu. Ternyata gejala itu sumbernya itu diduga kuat dari anak perempuannya. Oh, jadi setelah anak perempuannya kemudian kita ruqyah dengan maksimal, itu ibunya juga bereaksi. Jadi setan yang kemudian mengganggu ibunya itu awal datangnya dari anaknya gitu loh. Luar biasa kan? Makanya tidaklah menambah kebaikan pada manusia, tapi tambah sesat sebenarnya. Nah, sudahlah itu perbuatan dosa yang syirik, ya kan? Dia pun mendapatkan keuntungan hanya jangka pendek saja, kan gitu. Kalaupun kebal bacok, seberapa banyak sih dia bacok-bacokan sama orang? Oh iya. Kan gitu. Paling enggak kemudian cuma merasa kebal aja ya. Kebal aja kan, merasa aja ya. Merasa saja gitu kan. Nah, kemudian yang jangka panjangnya keluarga bisa tersakiti, bahkan dia sendiri bisa tersakiti. Nah, jangka panjang sekalinya di akhirat sudah pasti bahwa orang yang meninggal dalam keadaan memegang kesyirikan seperti itu ya sudah tidak ada ampunan lagi. Itu finnar, neraka selama-lamanya. Itu tujuan mereka seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang minta bantuan jin, itu sebenarnya ya harus dipikirkan dulu bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Nah, usaha gitu sih. Ya kan diajak bisnis loh tadi itu. Kapitalis ya berarti jin ya. Jin itu juga ini loh butuh belasan loh, nggak ada lah, nggak mungkin kemudian tak kasih gratis, pasti dia akan meminta yang lain yang tadi itu sebenarnya mengajak pada manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ngeri sekali ini setan jin itu ya menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Dan itu berlaku untuk jin muslim pun jin kafir semua ya. Kalau jin muslim sendiri sebenarnya mau nggak sih kayak gitu? Sama seperti kita toh. Manusia yang muslim kan juga ada yang taat, ada yang jahil kan. Oh gitu ya. Tak kira ada yang jin muslim gitu. Ada yang senangannya juga mabuk-mabukan ya banyak ya. Banyak ya. Ya sama seperti itu. Iya. Jadi jin yang taat juga banyak. Makanya ketika kemudian mereka itu masuk Islam, itu kita nasihatkan, kita doakan sama Allah, ya Allah pertemukan dia dengan seorang ulama ya atau ustadz atau orang yang paham agama dari kalangan jin kan gitu, agar dia bisa belajar atau mengikuti minimal. Atau enggak minimal ya kemudian dia bisa tinggal di masjid agar kemudian ikut apa banyak kajian-kajian keislaman. Nak uji terang pengajian ya rasido ngaji masjid jin ya gitu kan ya. Resak-resak nembur iki ora ono. Karena pernah ya dulu Rasulullah juga mengimami jin pernah ya? Iya. Nah, itu ya. Ya memang dalam hadisnya begitu. Setiap kali kita itu melaksanakan sholat itu sebenarnya di belakang kita itu ribuan jin itu sedang menjadi makmum kita. Tapi jin yang taat ya. Iya. Cuman kita kan nggak lihat ya. Nak urung malah melayu kan. Dicelek gitu. Nak urung malah melayu ra sido sholat. Ya ora weruh wong salat kok ngetke mburi. Lah iya. Minimal muni amin itu. Amin. Oh iya. Amin. Langsung alhamdulillah. Tahu dhewe mungkin dadi ono sing amin. Langsung printing gitu. Oh jebule aku ono jise. Mak printing ini bereaksi. Oh gitu ya. Nah, hati-hati yang suka makan riba, yang suka melakukan kemaksiatan, berzina dan seterusnya. Durhaka. Nah, itu bisa jadi ada jin di dalam diri Anda bersirkah dengan jin. Apa ya? Berkolaborasi, bekerja sama dengan jin, hati-hati ya. Tentu jinnya bukan jin yang taat. Pasti jin itu adalah jin yang suka maksiat, dolim. Ya, yang itu ya cocok lah. Yang dolim ketemu yang dolim, ya, yang maksiat juga yang maksiat ketemu di situ. Nah itu, maka luar biasa sekali. Suara apa ini? Tak kira ada jin. Oh enggak ya? Ada panggilan. Memang Mas Bambang ini beliau yang ini ya jobnya banyak ini, udah ada panggilan ya, katanya mau ini ada meeting pertemuan. Iya, ada meeting dengan guru saya. Ini alhamdulillah hari ini beliau ada di Jogja. Jadi, Ustadz Ibnu Alwan ada di Jogja. Ini selama 10 hari ke depan kita roadshow. Berarti tanggal 2 ya? Tanggal 2. Ya, kita mulai besok ruqyah syariahnya.
Oh, tanggal 12, Kita meeting hari 13. Tanggal 2 sampai tanggal 12 kali ya. Betul, iya betul. Itu kira ada ruqyah massal di beberapa titik. Di Kulon Progo ada, di Bantul ada, di Rumah Warna juga ada. Oke. Di Yogyakarta, dan di Muntilan. Gratis, insya Allah semuanya gratis. Ya. Masya Allah. Cukup bawa infak terbaik. Wah, itu. Ingat, bawa infak terbaik. Ikuti ruqyah syariah yang diselenggarakan oleh IDC. IDC itu nasional apa? Itu hari ini masih Jogja, Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah. Ya. Oke. Yang diasuh, dipimpin oleh Ustadz Ibnu Alwan dan juga banyak terapis, rekan-rekan yang lainnya, termasuk Mas Bambang juga ada di dalamnya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa segera menasional. Amin, amin, amin. Ini kan kita sedang kadang membuat sebuah acara apa namanya? Training of trainer kan. Jadi mengadakan training of trainer dalam rangka untuk merekrut ya. Orang-orang yang memang untuk berminat untuk menjadi peruqyah, karena nggak semua orang itu berani jadi peruqyah karena memang resikonya besar. Wah, ini ngomong resiko ini. Apa resiko yang paling ditakuti apa emang? Resikonya ya umumnya orang kan ketika menjadi peruqyah itu kan memang faktanya ya itu yang terjadi memang yang namanya kita kan jelas berurusan dengan jin tuh ini, apalagi jin-jin dolim. Nah, ketika kita menangani pasien, itu kan pasien yang sedang yang sedang enjoy-nya dengan jin, ya. Jin lagi senang-senangnya ganggu, kemudian kita usir, kita paksa, disiksa, gitu kan, sampai kemudian dia kabur. Kan? Nah, kabur itu memang ada yang bertobat. Kenapa? Iya, kadang ada yang bertobat, tapi kadang ada yang mereka buat perhitungan. Oh iya, titenono tak petruk genong perapatan ini ya. Padahal liwane ora perapatan. Jadi kadang kalau dia buat perhitungan seperti itu ya kadang dia nanti suatu waktu akan ngintai kita, kemudian nyerang balik kita. Kalau kita nggak bisa ya keluarga, anak istri. Hati-hati loh. Tapi ya memang itu harus siapkan mental, psikis. Itu makanya yang ditakutkan sama orang-orang ya. Belum lagi kalau kita ngerti. Enggak, masalah itu ketakutan atau memang bisa terjadi? Bisa terjadi. Selama orang itu lalai ya pasti terjadi, bisa terjadi. Tapi selama dia itu bertawakal kepada Allah dan tidak pernah mencampur adukkan keimanan dan kesyirikan, insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Tapi kalau kemudian orang ini juga peruqyahnya juga maksiat, kemudian dia lalai daripada Allah, misalkan lupa, misalkan tidak berzikir saja, itu jadi peluang buat mereka. Titenono tak titeni kapan lengahmu. Wah, itu. Kalau maksiat ajar. Apalagi kalau kita sedang ngerjain itu kan ya pasien yang kena kiriman sihir dari dukun ya. Dukun itu kan mengirim sihir karena dibayar sama klien kan. Betul. Nah, klien kan misalnya persaingan bisnis nih. Karena pengen bisnisnya itu biar sepi kan, serik kan. Nah, dan bayar mahal kan. Nah, kemudian kena sihir orang itu. Nah, kita pergi datang, membantu, menolong di situ, melepaskan sihir itu. Kan otomatis sih. Dukunnya kan yo ora trimo. Proyekku diganggu. Iki pangan kuwe. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti biasanya dia juga akan membuat perhitungan. Makanya ini sebenarnya bagi teman-teman yang justru pengen semakin mendekat kepada Allah itu justru menurut saya sebagai apa ya? Sebagai cara ya. Kalau kita ingin dipaksa dekat dengan Allah ya justru mah menjadi terjun ke situ. Karena mau nama kita berlindung terus kan. Dan semakin merasa kecilnya kita, semakin lemahnya kita tanpa perlindungan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama kita bisa menjaga diri, ya keluarga kita jaga diri, terus tawakal sama Allah, insya Allah ya nggak akan pernah ada ngaruhnya. Sekuat apapun sihir itu. Oke. Berarti emang jin itu juga punya balas dendam. Ya, kayak manusia juga gitu ya kan, itu hati-hati gitu. Jangan-jangan sedang meruqyah malah yang mutah-mutah yang meruqyah. Kalau kuat misalnya masuk kepada peruqyahnya, bisa ya kayak gitu ya. Ya, kalah misalnya gitu. Intinya kalau memang dihadapkan manusia dengan jin, itu sama dengan menghadapkan manusia dengan manusia. Memang ada level-levelannya. Benar. Tapi kalau ketika peruqyah itu betul-betul menyandarkan pada Allah, ya nggak ada level lah sebenarnya. Setinggi apapun itu jin, ya, itu nggak ada level bagi Allah. Sangat kecil. Makanya barangkali kalau memang terjadi seperti itu, barangkali memang peruqyahnya juga suka maksiat.
Oh, Kan begitu. iya. Jadi memang akhirnya kan urusannya bukan dengan Allah, tapi urusannya dengan rukyah. Kan begitu. Nah, aku nek ora semono moh ngruyah. Misalnya gitu ya. Oh, iya. Emang nggak boleh narif kan ya? Gimana itu? Sebenarnya itu aneh ya. Nah, ini Kalau buka-buka kita- ya, buka-buka dapur ya. Boleh nggak ngruyah itu kemudian narif gitu? Ya, itu hukumnya mubah. Oh, mubah. Ya, karena sahabat tadi Abu Sa'id Al-Khudri itu ketika meruqyah seorang kepala suku kafir itu, Iya. beliau juga minta upah itu seekor kambing. Ya. Upah kambing ya. Kambing sekarang berapa itu? Itu kalau mengikuti itu jadi minimalisnya itu. Wah, ya lumayan ya, Lumayan. orang yuto setengah. 4 juta ya sak dinar ya. Oh, 4 juta saya ini. Zaman Rasul kan kambing 1 dinar. Oh, iya. Ya kambing yang lemu lah, masa ya sing gurih ya wegah. Biasa dipangan ongkah. Wah, iki. Setane golek sik gede. Itu seperti itu ya. Jadi Ya. apa itu juga aja. Jadi memang sahabat minta kambing waktu itu. Heeh. Dan Rasul mengetahui, dikabarkan. Nah, kemudian Rasul malah bertanya, "Loh, kamu kok ngerti bisa ruqyah pakai Al-Fatihah?" Dijawab, "Memang Al-Qur'an adalah obat ya Rasul." Kan gitu. Terus ya sudah kita makan bersama, saya jangan lupa bagian saya. Rasul pun juga malah minta bagian dari kambing itu dimakan bareng-bareng para sahabat. Oke. Artinya apa? Ketika ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu dan Rasul itu mendiamkan, itu di dalam menarikan hukum syariat, itu kan hukumnya mubah. Mubah, saja. boleh. Jadi boleh Tahrir. dilakukan, boleh tidak. Betul, Meskipun itu seperti itu, meskipun boleh ya tidak kemudian terus ya terus kudu sakmene, nah itu kan juga akhirnya khawatirnya kan dolim, karena orang yang terkena gangguan pun mereka juga pastinya dalam keadaan sedang Membutuhkan ya. membutuhkan. Tidak semuanya mereka itu kan berlimpah harta. Kadang ada yang mereka itu yang sedang kesulitan. Iya. Bahkan untuk makan aja susah. Ya. Ada kasus seperti itu ya. Memang tidak perlu gitu kan. Kita sedekahkan saja kan. Kayak besok ada ruqyah Nah, ya. masal, itu gratis. Gratis. Jadi yang datang itu bisa ketahuan nih orangnya kayak gitu. Tapi kalau diundang, nah, beda lagi ya gitu ya. Iya, selama ini sih gini, kalau kami sendiri IDC ya, memang memiliki apa ya tarif yang memang itu hanya diberikan kepada pasien yang memang bertanya kepada kami agar ada kejelasan akad. Karena wong Jawa iki kadang pekewan. Oh. Ame ngundang ra kepenak, ya kan? Nak ngaisemen wedi kokean. Benar. Buat ngaisemen wedi kesedihan kan gitu. Benar. Nah, makanya itu diberikan sebuah kelonggaran, sebuah kejelasan akad sama guru kami. Misalkan baik karena jenengan tanya apa hal Berapa? masalah itu, nah ini ada ketentuan dari kami. Nah, kalau normalnya sekian. Normalnya sekian. Kalau jenengan memang sedang longgar silahkan kan itu. Tapi kok opsinya kalau memang jenengan sedang kesulitan dan memang tidak mampu segitu ya, semampu panjenengan saja. Itu opsi yang B. Opsi yang C, bahkan kalau memang untuk makan aja jenengan susah, utangnya oke, kayak masalah numpuk kan, ya sudah, tidak usah bayar. Tidak perlu mencari-cari. Ya. Justru malah tak kasih, tak bawa Gitu. Jadi akan kita sedekahkan semuanya. Masya Allah. Jadi maksudnya untuk kejelasan biar orang itu akhirnya apa namanya tidak pekeuhan itu loh. Betul. Tapi kalau umumnya yang mereka manggil itu ya kemudian tidak bertanya ya kita niatnya Bismillah aja berangkat. Jadi intinya tidak kemudian harus begitu gitu loh. Itu Sebentar. Iya bang. Ono tulisannya mau, tapi rawo ya. Masih merah pokoknya. Oh Jadi iya. begitu. Oke, Ya ada yang memberi apa sekian dan sekian ya alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Tidak ada yang memberi pun juga tidak ada masalah, alhamdulillah. Kita sudah mendakwahkan ajaran Islam, kita sudah bersedekah, betul. kebaikan. Jadi tidak ada ruginya. Betul. Nah, jadi memang kalau bicara tentang takrif tentang ini ya ada akadnya sendiri. Ya. Artinya kalau orang Jawa itu ono jawabe. Wong Jawa. Nah, ya wong Jawa ki ono jawabe. Mergane apa? Tekon, ya kan? Karena rasa tekon. Karena tekon ya ora dijawab. Yo mek mangkat apa ora njuk enake ngono to. Artinya Jadi memang jangan sampai hanya karena itu kemudian orang tuh nggak mau berobat ke ruqyah syariah gitu loh. itu. Malah datangnya ke dukun kan kasihan toh malah. Iya betul. Tambah sesat, tambah nggak karuan. Artinya apa? Artinya semuanya itu butuh di manage. Semuanya itu butuh dijalani secara profesional gitu ya. Iya nggak? Iya. Nah, profesional artinya apa? Profesional mana bang artinya bang?
Ya artinya memang ya karena itu menjadi tugas dia melakukan tugas itu gitu. Tetapi kemudian apakah itu berhubungan dengan apa namanya tarif dan seterusnya, yaitu memang ada akot-akotnya yang memang harus disepakati gitu. Ya kenapa begitu? Karena memang hukum asalnya mubah ya, jadinya ya itu agar untuk ya pasien itu nyaman saja. Benar. Karena kita kasihan terus terang ketika apa ya, makanya kita sering dakwah ruqyah massal ini kan agar masyarakat itu paham sebenarnya. Jangan sampai kemudian ketika ada masalah itu larinya ke salah tempat gitu. Betul. Karena ya kasihan kan umat semakin tersesat dari Islam. Oke. Makanya ada akad seperti itu ketika memang ada yang tanya, jadi mereka nyaman. Bahkan tidak mampu pun juga tidak perlu bayar gitu loh. Jadi nggak usah kemudian nggak pena, nggak pekewo kan begitu. Benar. Ya itulah makanya namanya profesional. Betul. Beliau adalah peruqyah, ya dia melakukan tugasnya sebagai peruqyah. Nggak mungkin datang ke tempat jenengan kemudian dia terus menek wit kambil apa njuku isu apa yang ada di rumah jenengan, nggak mungkin gitu kan, karena memang tugasnya seperti itu. Kalaupun nanti ada bicara yang lainnya itu diakatkan di depan agar semuanya menjadi lega, menjadi tidak ada ganjelan pada masing-masing. Nah itu insya Allah akan memberikan keberkahan. Bang, ada yang mau ditanyakan? Yang paling banyak apa? Ada suara ya, ada suara ini. Ada suara dari mana ini? Ada suara. Ya kita dengarkan nih, ada suara gaib. Kasus yang paling banyak ditangani apa? Kasus ya. Kasus yang paling banyak itu yang pertama psikis. Jadi gangguan jin yang itu berasal dari psikis. Ketika dia itu ya stres karena akibat daripada akidah yang lemah ya. Jadi ketika diuji dengan kesempitan, dia nggak sabar, akhirnya sering marah, sering emosi, atau mungkin dia ditinggal pergi dengan suaminya, tinggal meninggal, akhirnya nggak bisa menerima takdir. Kemudian mungkin belum punya keturunan secara waktu yang lama itu kan, akhirnya kan biasanya pihak perempuan yang paling mudah ini kenanya. Kalau laki-laki kan masih rasional ya. Kita tetap akan teroptimis. Nah, perempuan ini kan perasaannya sangat lembut sekali. Jadi dia sangat mudah goyah di situ. Nah, ketika seperti itu, akhirnya ketika depresi itu masuk. Setan mudah sekali masuk. Nah, ketika dia masuk itu kan semakin menjadi-jadi. Membuat orang itu semakin depresi, semakin dendam, semakin sedih, semakin takut. Nah, kalau sudah takut, kalau sudah dendam, kalau sudah sedih jadi satu, ini pemicu kanker gitu. Tumbuh sel-sel kanker yang itu membahayakan manusia. Tiga-tiganya itu jadi disebabkan dari jin semua. Akibat awalnya hanya karena tidak paham akidah, tidak paham bab qada wal qadar, kan begitu. Bagaimana kita menyingkapi kejadian yang menimpa pada diri kita. Nah, akhirnya apa? Dengan keputusasaan seperti itu, setan masuk, kemudian tambahlah menjadi-jadi. Berarti kebanyakan mereka adalah pasien yang mengalami gangguan psikis tadi itu ya. Psikis karena banyak hal tadi itu sudah disampaikan. Nah ini kalau ruqyah manusia, ini satu lagi Bang. Ya. Ruqyah tempat usaha. Nah kalau tempat usaha itu memang identik dengan hasadnya orang ya. Memang orang yang benci ya, orang tidak suka ketika kita. Jadi tidak hanya orangnya, atau kalau kayak itu meruqyah suatu tempat, itu apa yang diruqyah rumahnya saja atau ya orangnya juga. Orangnya juga. Ya orangnya juga. Karena biasanya pasti mengganggu tempat sama orangnya juga. Gitu. Jadi memang ketika tidak bisa dipungkiri dalam dunia usaha itu memang kadang ada orang-orang yang persaingan ya, yang itu kemudian mereka menghalalkan segala cara. Ketika ada bisnis yang serupa, kemudian dia laris ya, kemudian dia nggak suka dengan hal itu karena dia sepi kan, dan berjalan pintas. Kemudian misalkan dikirimlah macam-macam itu jin untuk membuat seakan-akan toko itu tutup. Atau mungkin seakan-akan toko itu banyak belatungnya atau apa, yang membuat orang itu jijik lah. Bahkan kadang lihat aja itu nggak kelihatan buka, padahal buka. Bisa kelihatan tutup, berarti kayak ditutupi dengan suatu ilmu gaib lah sih. Ada tabir yang menutupi gitu ya. Lah kuwi nang nggon warungmu lho. Lah yo ora mampir, lah tutup padahal buka. Ya itu sering seperti itu. Nah, makanya banyak sekali hal seperti itu, dan sebenarnya sihir sendiri itu sebenarnya bisa masuk ya karena memang ada kemaksiatan di dalamnya.
Oh, oke. Tapi nggak selalu sih, karena Rasul pun juga kena sihir kan. Iya. Nggak selalu, tapi lebih mudah masuk ketika memang ada kemaksiatan di dalamnya. Karena itu mereka lebih menemukan tempat yang nyaman buat mereka. Wah, tinggal di sini. Beda kalau misalkan tempat usaha itu sering dibacakan zikir, sering diruqyah ya, kasih pagar terus kan. Nah, Betul. itu mental itu mereka, nggak bisa masuk. Oke. Sering dengarkan Al-Quran itu nggak betah. Catat nih para pengusaha ya, kalau punya tempat usaha, kantor ataupun warung, toko dan seterusnya, dipakai untuk aktivitas ketaatan pada Allah. Bacakan Quran, untuk tadarus, untuk mengaji. Kalau sudah di situ setelahnya non sewu, ya koplo ya, gitu. Suaranya kayak remang-remang kayak kotor gitu ya. Kemudian apa namanya? Kan setan itu kan suka dengan yang kotor-kotor ya. Nah seperti itu. Kayak ternyata orangnya juga nggak pernah sholat di situ. Nah orangnya nggak sholat, tempatnya nggak pakai buat sholat kan gitu. Betul. Nah itu ya jadi mudah sekali memang masuk. Nah, makanya memang ada tips-tips ya bagaimana Rasul mengajarkan agar kita itu mau terhindar dari gangguan setan. Ya contohnya ya dengan zikir pagi dan petang itu. Zikir pagi dan petang. Kalau untuk rumah, tempat usaha ya kita bisa ruqyah gitu kan. Dengan cara kita buatkan air ruqyah dengan air putih, kita bacakan, lalu kita siram-siramkan di ujung-ujung apa namanya? Batas-batas. Ya ujung-ujung ruangan, kemudian di pusat senternya bangunan sama di depan pintu gerbang, atau pintu belakang dan sebagainya. Oke. Nah, itu nanti memang ketika kalau memang ada gangguan biasanya akan muncul itu beberapa beberapa ya nggak selalu sih. Ya misalnya muncul misalkan kayak tahu muncul apa gitu. Muncul apa ya Mas? Darah itu nggak ada darah bercak-bercak. Oh bisa. Ya. Ya muncul dari karena memang gitu. tergantung itu sihir itu dulu dikirim melalui apa gitu. Kalau disembelihnya darah ayam misalnya itu darahnya kadang tercecer situ. Ada sendirinya, tapi nggak selalu. Nggak selalu ya. Nggak selalu. Atau yang lihat cuma orang-orang tertentu. Enggak juga. Ya? Nah itu. Tahu bersihnya itu gimana? Karena kan nggak terlihat. Ya sebenarnya makanya ruqyah itu tidak hanya dilakukan ketika terkena gangguan. Jadi terus menerus gitu ya. Misalkan memang kita mau rutinkan kan lebih bagus kan. Dan syukur-syukur memang bisa ruqyah mandiri ya. Jadi tidak kemudian tergantung sama peruqyah kan. Betul. Jadi kan insya Allah kan itu. Diajari juga ya. Hah? Diajari juga. Ya kan memang biasanya nanti diajari. Nanti di rumah di ruqyah mandiri dengan cara seperti ini. Gitu. Jadi simpel kok, intinya kan hanya baca Al-Quran saja kan. Betul. Ditiupkan dalam Al-Quran. Yang terus bersih. Wah ya itu bisa bersih, tapi nanti kalau kemudian dibuat maksiat lagi ya masuk lagi ya. Jadi datang ke suatu tempat, ke ruangan, ke tempat usaha, langsung dibersihkan. Habis itu tempeli stiker. Tempat ini sudah diruqyah. Stempel ya. Ghostbuster. Dilarang masuk. Nah, ini kunci nih. Jadi ruqyah syariah itu kuncinya adalah sebenarnya di tazkiyatun nafas. Di penyucian jiwa. Jadi itu yang diajarkan oleh guru kami Ustadz Alwan bahwa sumber gangguan itu berawal dari menumpuknya sampah batin. Nah, sampah batin itu ya itu kayak kemaksiatan, dosa-dosa itu. Kemudian amarah, kemudian kekecewaan yang mendalam. Ya, itu seperti itu sampah-sampah semua itu. Ya, perbuatan kesirikan itu sampah. Ibaratnya jenengan buang sampah setiap hari di dalam kamar, kemudian banyak busuk kan, banyak lalat pada masuk, binatang coro, kelabang, benar. Jenengan ngundang pembersih laler ya. Ayo Pak, tukang bersih laler sini Pak, tolong bersihkan lalernya. Nah, ketika kami datang, lalernya mungkin bisa dibersihkan, bahkan sebagian mati ya. Nah, bersih kan, tapi orangnya pergi, tukangnya pergi. Kemudian apa yang terjadi? Sampahnya masih di situ. Masih ada sampah. Ya, ngumpul lagi ya. Ngumpul lagi. Makanya yang paling utama adalah membersihkan sampah itu. Membersihkan sampah itu, kemudian setelah bersih ya kita rawat kebersihan itu. Benar. Jangan dikotori lagi. Sudahlah bersih sampahnya, sudahlah bersih gangguannya, kok dikotori lagi. Makanya kalau bisa, kalau memang teman-teman yang mungkin punya usaha, yang mungkin melibatkan beberapa karyawan, tempatnya agak luas, itu lebih baik buat kajian-kajian. Seminggu sekali, gitu kan, bisa buat ngaji, bisa buat tadarus bareng. Itu seperti itu. Ya. Berarti luar biasa ya. Kita itu koyoke dinasehati betul gitu. Untuk apa? Tadi salah satunya
tazkiyatun nafas, ya, mensucikan hati kita, batin kita, diri kita, ya, termasuk dari perasaan kita, pikiran kita. Karena dari situlah sumber datangnya gangguan jin tadi itu. Dia bisa datang dan pergi, ya tergantung suasana batin kita, jiwa kita, sesuci apa. Jadi jangan pernah memanggil jin, ya, jin. Nah, gitu. Oke, luar biasa sekali. Pagi hari ini ilmu ruqyah kita dapatkan dari Mas Bambang, Ustadz Bambang yang selaku terapis ruqyah ini. Ruqyahnya ya ruqyah syar'i ya. Syar'iyah yang tentu bukan dukun. Kalau dukun itu ya bisa jadi mereka melakukan seperti itu, tapi intinya perdukunan gitu. Nah, ini yang tadi disebut sebagai ruqyah syirkiyah. Iya, syirkiyah. Ya. Nah, ini membahas kedua itu saya mau nambahin satu lagi. Oke, boleh, monggo silahkan. Jadi mungkin juga beberapa teman-teman mungkin ada yang ragu ya ketika minta ruqyah gitu ya. Karena pernah ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga tanpa hisab gitu. Jadi ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, hadisnya seperti itu. Kecuali ya, yang minta orang-orang yang melakukan 3 hal ini. Salah satunya yang minta ruqyah. Gimana itu? Ini. Nah, itu kan ada orang yang jadi kan sakit ada gangguan nih. Dia merasakan gangguan yang sangat mendalam. Cuman dia khawatir dengan hadis itu. Ya. Dia khawatir nggak masuk surga tanpa hisab. Kan begitu. Kan ya kita pengen ya masuk surga kan tanpa hisab gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya ya apa ya, ketika kita memahami sebuah hukum di dalam Islam ya, sebuah hadis itu memang kita tidak bisa hanya mengandalkan pada satu dalil ya. Jadi ketika kita mau memahami tentang ruqyah ini, ya jangan hanya sandarkan pada satu dalil, tapi kita jamak nih, kumpulkan semua dalil-dalil yang berkaitan dengan ruqyah kan gitu. Mana yang rojih, amalkan. Gitu. Ya sebenarnya bukan di rojih tidaknya, tapi kita perhatikan karena dalil itu kan ada yang qat'i subut, ada yang qat'i dilalah, atau qat'i subut zoni dilalah. Maksudnya apa? Sumbernya pasti. Dan penunjukannya pasti, kan gitu. Jelas kan? Tapi ada yang sumbernya pasti, tapi penunjukannya tidak pasti. Ya, seperti misalkan Al-Quran saja mengatakan tentang wajah Allah, tentang tangan Allah. Itu kan sesuatu yang tidak pasti bagaimana wujudnya, ya kan? Nah, seperti bagaimana sholat. Perintah sholat jelas dari Al-Quran. Cuman sholat bagaimana itu tidak pasti. Bagaimana caranya? Rasul menjelaskan. Nah, butuh dalil lain gitu. Nah, kemudian dalam ruqyah juga sama. Ketika Rasul mengatakan bahwa orang yang minta ruqyah, itu ruqyah yang dimaksud itu tidak pasti, zon, bukan qat'i. Artinya apa? Kita butuh menelisik lagi janjinya yang dilarang itu ruqyah yang seperti apa. Karena faktanya zaman Rasul dan sebelum Rasul itu ada 2 jenis ruqyah. Ada istilah ruqyah ini sudah ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syirkiyah yang diajarkan pada orang-orang kafir, ada orang-orang musyrik, termasuk, dan ada ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh Nabi, malaikat Jibril pada Rasulullah. Nah, makanya yang dimaksud itu sebenarnya kalau kita kumpulkan semua dalil, itu adalah dimaksud adalah orang yang minta ruqyah syirkiyah, bukan yang syar'iyah. Karena faktanya dalam hadis lain Rasul menyuruh Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk meminta ruqyah. Ada hadisnya ketika Aisyah terkena ain, ya itu Rasulullah memerintahkan amartani, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astarqi untuk minta ruqyah dari penyakit ain ini. Nah, kalau kemudian minta ruqyah itu menjadi penghalang masuk surga tanpa hisab, lalu bagaimana dengan nasib Aisyah? Itu Rasulullah kan begitu. Nah, makanya itu tidak bisa kemudian kita langsung vonis ya hanya karena satu dalil. Ini nggak boleh ruqyah, nggak boleh minta ruqyah. Lah faktanya gangguan setan itu jelas ada dan sangat mengganggu manusia. Kalau kemudian orang tidak boleh minta ruqyah, lalu minta sama siapa? Mbah dukun, kan gitu. Dokter faktanya tidak bisa menangani. Makanya Islam itu pasti punya solusi. Nah, itu makanya ya sangat tidak pas kalau dikatakan orang minta ruqyah itu kemudian terhalang dirinya masuk surga tanpa hisab. Itu seperti itu. Betul. Ya, ayo. Jelaskan aja. Jelaskan luar biasa. Banyak orang yang salah paham di situ. Betul. Jangan sampai salah paham. Nah, yo tekono ngarang awake dhewe, yo ngomong karo awakmu dhewe gitu.
Kowe tenan-tenan pengen mlebu surga tanpa hisab. Riba. Oh, wis Masya Allah ya. Ya tobat dulu lah. Tobat dulu. Tobat dulu dengan dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Hitung-hitung lah palan Ya tetap nanti dihitung, dihisab gitu. Kalau tanpa hisab ya jihad. Wah, mati syahid insya Allah kan gitu. Luar biasa. Kok ya sok-sokan wae gitu. Banyak seperti itu. Gitu ya. Ya, guys. Padahal bisnisnya riba ini. Misal riba tanpa hisab. Kenapa? Nanti nggak masuk surga secara. Padahal ini tidak di nasihati riba nih. Oh iya ya. Iya, kalau diundang-undang langsung kontobat riba kan repot. Ya nggak repot sih sebenarnya itu. Ya merepotkan diri ya, menzalimi pada dirinya sendiri sebenarnya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Sampai jam berapa? Udah cukup ya? Cukup ya, Bang? Nanti ketemu gurunya. Wah, Mumpung ini masih guru, Masyaallah. saya ada di sini, jadi sempatkanlah nanti ya timnya apa nih, Bikaos. Bikaos, wah, oke, luar biasa. Anaris, Kang Anaris. Kang Anaris. Iya, Kang Anaris. Kang Anaris. On stage. On stage. Iya. Luar biasa. Iya, karena memang masanya seperti ini ya panggungnya ya dimanapun. Wah, stage-nya di mana-mana. Ketemu siapa ya jadikan di situ sebagai panggung lah gitu ya. Nah ini alhamdulillah di Joglo apa namanya ini ya? Ini Joglo Sembungan. Oh, terus luar biasa ya. Ini asri sekali sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk macam-macam kegiatan. Salah, ya. monggo. Baik, terima kasih. Wah, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa. Pagi hari ini kita sudah mengulik tentang apa itu ru'yah syariah dan kita ketemu dengan sahabat kita, sahabat yang luar biasa ya, Ustadz Bambang, Mas Bambang ya, sudah memaparkan tentang ru'yah itu seperti apa seluk-beluknya dan mungkin masih banyak yang ingin kita kulik, tetapi nanti kita akan ketemu insya Allah di sesi berikutnya dengan guru beliau ya, Ustadz Ibnu Alwan yang kebetulan ini ada di Jogja. Nah, kita semoga ada kesempatan bagi kita untuk kemudian ngobrol-ngobrol tentang semuanya all about ru'yah. Wah, luar biasa. Dan terima kasih sudah mantengi channel ini dan teruslah dengan Bikaos bersama Kang Anaris on stage. Kenapa? Bikaos channel inspiratif. Oke, terima kasih luar biasa. Jos pokoknya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.